Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bestar Resto. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi sifat-sifat relasi linear. Nah, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester mata kuliah Matematika Diskrit dan diampu oleh dosen Ibu Siti Ramadhani. Nah, langsung saja. Sifat yang pertama yaitu refleksif. Suatu relasi dikatakan refleksif apabila relasi tersebut memetakan semua anggota satu himpunan ke dirinya sendiri. Nah, di sini terdapat contoh pertanyaan, apakah relasi R berikut refleksif pada himpunan A, X, Y, Z. Nah, yang A, R sama dengan XX, XY, YY, dan ZY. Yang kedua, R, XX, XY, YY, dan ZZ. Nah, dari kedua relasi R berikut, relasi yang pertama sudah jelas bukan refleksif. Mengapa? Karena Z ini tidak memetakan ke dirinya sendiri, namun dia memetakan ke anggota Y. Relasi yang kedua dapat kita lihat ini dapat dipastikan relasi ini bisa dikatakan refleksif. Mengapa? Karena semua anggota ini memetakan ke dirinya sendiri. X memetakan ke X sendiri, Y ke Y, Z dan ke Z ke Z, seperti itu. Nah, selanjutnya transitif. Relasi R dikatakan transitif jika untuk setiap anggota X, Y elemen R dan Y, Z elemen R bertemu dengan X, Z elemen dari R. Di sini terdapat dua contoh. Yang pertama diketahui himpunan A 1, 2, 3. Pada himpunan A didefinisikan relasi R 11, 12, 22, 23, dan 13. Nah, relasi R ini bersifat transitif. Mengapa? Karena di sini terdapat 11 yang melambangkan XY, 23 sebagai YZ, dan 13 sebagai XZ. Nah, karena anggota ini memenuhi syarat, jadi bisa dikatakan relasi R ini, relasi contoh yang pertama ini bersifat transitif. Nah, relasi yang contoh kedua, relasi R yaitu 11, 12, 22, 23, 33, dan 32. Ini didefinisikan pada himpunan A 1, 2, 3. Tidak bersifat transitif. Mengapa? Karena di sini terdapat 1, 2, 3, namun tidak terdapat 1, 3 atau XZ-nya ini sendiri. Jadi ini tidak memenuhi syarat. Nah, di sini terdapat contoh gambar graf yang bersifat transitif maupun tidak transitif. Gambar yang sebelah kiri ini menggambarkan contoh graf yang relasi transitif. Karena relasi yang mengantar pada graf berarah ditunjukkan oleh jika ada busur dari X ke Y, Y ke Z, dan X nya ke Z sendiri, seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, yang
gambar yang sebelah kanan ini relasi tidak transitif, X-nya mengarah ke Y dan Y ke Z, namun di sini busur dari Z ini mengarah ke X yang seharusnya X ke Z, jadi relasinya tidak transitif. Yang selanjutnya simetrik. Relasi R bersifat simetrik jika setiap X, Y elemen R bertemu YX elemen R. Di sini terdapat dua contoh. Yang contoh pertama diketahui himpunan A 1, 2, 3 pada A didefinisikan relasi R 11, 12, 22, 21 dan 33. Nah, relasi R ini bersifat simetrik. Mengapa? Karena di sini terdapat anggota 1, 2 dan 21. Nah, 1, 2 ini melambangkan sebagai XY dan 21 ini melambangkan sebagai YX. Nah, dari kedua anggota ini saling bertemu hingga relasi ini dinyatakan sebagai simetrik karena dia memenuhi syarat. Contoh yang kedua diketahui himpunan B yaitu 2, 4, 5 pada B didefinisikan relasi R 22, 44, 55 dan 42. Relasi R tersebut tidak bersifat simetrik karena terdapat 42 yang sebagai Y XY, namun relasi ini tidak memiliki anggota YX, jadi tidak memenuhi syarat. Nah, yang terakhir antisimetrik. Setiap R dikatakan bersifat antisimetrik jika setiap XY elemen R dan YX elemen R berlaku atau bertemu dengan X sama dengan Y. Nah, maksudnya di sini dapat kita lihat antisimetrik ini lawan dari simetrik itu sendiri. Sedangkan yang simetrik tadi yang sebelumnya dia membutuhkan pasangan agar mereka bertemu agar dia dinyatakan sebagai simetrik. Namun antisimetrik ini hanya membutuhkan anggota XY untuk memenuhi syarat atau dinyatakan sebagai antisimetrik itu sendiri. Jadi antisimetrik ini lawan dari simetrik itu sendiri. Nah, di sini terdapat dua contoh. Yang pertama pada himpunan B yaitu 2, 4, 5 relasi R 22, 44, 55 dan 42. Nah, relasi R ini bersifat disimetrik. Mengapa? Karena terdapat anggota XY yang dilambangkan sebagai 42. Pada contoh kedua, pada himpunan A 1, 2, 3 pada himpunan A didefinisikan relasi R yaitu 11, 12, 22, 21 dan 33. Relasi R ini tidak bersifat antisimetrik karena terdapat 1, 2 dan 21. Namun yang antisimetrik ini hanya membutuhkan satu anggota yaitu X dan Y, tidak membutuhkan pasangan seperti ini 1, 2 dan 1. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.